101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo. Selamat pagi Mitra Suara Kota. Dewa sampaikan salam ya buat Mitra Suara Kota yang baru menemukan frekuensi kita di pagi hari ini, hari Rabu 17 April 2024. Mitra senang bisa menemani kembali lagi di sini di program Lapor Sesi yang pertama. Kali ini rutin ya, di weekday kita ada program dialog interaktif reguler. Kali ini di hari Rabu sudah hadir teman-teman dari Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Damkar alias pemadam kebakaran. Fireman di bahasa Inggrisnya ya Pak ya. Fireman, fire factor, benar-benar pejuang-pejuang tangguh ya. Pantang pulang sebelum apa Pak? Pantang pulang sebelum apa Pak? Sebelum api padam, begitu ya. Walau nyawa taruhannya, siap. Mita sampai pukul 10 nanti Dewa akan sharing bersama rekan-rekan dari Satpol PP dan Damkar terkait kegiatan-kegiatan mungkin ya, tupoksi atau aktivitas preventif dalam kaitannya mencegah kebakaran sekaligus penyelamatan kepada masyarakat. Izin saya perkenalkan satu pemateri kita, satu-satunya ya Pak ya. Juga ada dua pendamping lainnya. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Abdullah, boleh perkenalkan dan say hello. Sekalian tes mic Pak, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menyampaikan terkait dengan jawaban korektif terkait dengan penyelamatan dan pencegahan pemadam kebakaran, saya akan menyampaikan dulu. Nama saya Abdullah SSMN. Ya, jabatan saya di Damkar adalah sebagai Kasih Penyelamatan dan Pencegahan Kebakaran. Kasih penyelamatan dan pemadam kebakaran, begitu Pak Abdullah ya. Okay. Pak Abdullah, terima kasih sudah berkenan hadir Pak di Studio Suara Kota. Hari ini gimana Pak kabar, mungkin kalau boleh cerita flashback di libur kemarin ya Pak, libur hampir seminggu. Iya, hampir seminggu. Ya, aman Pak Kota Probolinggo? Ya, untuk tahun kemarin Ini Pak. tahun ini ya, maaf, tahun ini kita tutup sampai Lebaran itu ada kendala juga. Artinya ada kejadian selain kebakaran, meskipun kebakaran juga ada kemarin. Contohnya di Malangan itu pas. Oh iya ya Pak ya. Masa ya. Utara Barita Polsek Utara Jalan itu. Gudang rupi-rupi itu lah. Barang bekas besi tua, betul. Terus juga kebakaran itu tawon. Oh, non kebakaran ini tawon adalah tawon Vespa langganan. Tawon Vespa. Itu langganan. Langganan ini banyak sekali ya. Pak Abdullah, boleh diceritakan juga Pak ke kami terkait apa nih Pak peran dan tugas mungkin ya. Ada Satpol PP dan Damkar khususnya pada subseksi ya yang dipimpin oleh Pak Abdullah terkait pemadam kebakaran sekaligus penyelamatan. Benar ya Pak ya? Seksi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Betul begitu lengkapnya. Silakan Pak Abdullah, boleh disampaikan ke masyarakat. Ya, saya akan menyampaikan terkait dengan tupoksi, tugas dan pokok fungsi di pemadam kebakaran. Yang pertama adalah pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang kedua adalah penyelamatan, terus pemberdayaan masyarakat atau sosialisasi kepada masyarakat terkait bagaimana caranya untuk antisipasi akan terjadinya kebakaran luas. Itu terjadi 3 poin tupoksi ini. Ada 3 poin ya Pak ya, termasuk ada penyelamatan, ada pemadam kebakaran. Pak Abdullah, kalau boleh disampaikan bagaimana sih Pak tren mungkin ya di setahun terakhir terkait kejadian-kejadian terkait kebakaran, mungkin sekaligus juga penyelamatan yang telah dilakukan oleh tim dari Satpol PP dan Damkar. Oke, masih ya. Selama di tahun akhir-akhir ini, yaitu dari petugas pemadam kebakaran itu, kalau misalnya itu sudah eksekusi 3 yang kebakaran. Itu di pabrik RSI. Itu pabrik apa Pak? Pabrik kayu yang di Jalan Berantas, pengolahan kayu sama ya? dengan pabrik kulit. Pabrik kulit, terus yaitu gudang besi tua yang ada di Malangan.
Baratnya Polsek itu selama tahun-tahun terakhir ini juga selain 65 atau kebakaran juga kebakaran kita instruksi tahun dan juga perlu diketahui bedanya tawon Vespa dengan lebah. Oh Itu. iya iya. Kalau lebah itu kan menghasilkannya madu, Betul. tutupannya tidak seberapa. Mhm. Itu kalau tawon Vespa itu bisa-bisa makan korban. Bisa memakan alias meninggal. Jadi, kalau di mana tuh? Banyuanyar Mas ya? Banyuanyar kalau 4 tahun itu. Maksudnya, terus yang kemarin itu di Jalan Merpati Gang Sunan Kalijaga di itu tuan rumahnya sendiri itu kena tutupan itu 8, cuma enggak apa-apa saya. apa Selamat. masih bertahan, cuma yang pekerja ya, yang operasi pohonnya itu sampai dilarikan ke rumah sakit Oke. sampai bukan om lama, cuman dirawat di IGD IGD. selama 4 jam itu. Dan tutupannya itu kurang lebih 25 tutupan. Waduh. Gitu. Ya sangat mengerikan lah kalau tahu Vespa itu. Iya, ini satu RT ngentup semua ya Pak ya. Hmm. Pak Abdullah, kalau tadi saya mendengar ada 3 kejadian kebakaran di tahun 2024 ini ya Pak. Iya. Tiga-tiganya ini di tempat usaha ya Pak. Ada di pabrik kayu, pabrik kulit, sama di usaha gudang urup-urup ya. Urup di situ lah. Ini apa Pak yang mungkin diamati oleh tim dari Damkar Pak? Apakah memang kurang safety atau memang ini barang-barang yang memang harus jadi perhatian khusus atau ada percikan dan lain-lain Pak? Ya itu masalah kendala setelah saya konfirmasi itu semuanya itu tidak ditemukan dari apa Penyebabnya nggak gitu. ketemu ya. Kalau dari pabrik itu mungkin karena terobol Mas, mungkin dari terobol gitu loh. Kalau di RC itu kan itu besar. Ya, Oh, mereka punya kayak oven gitu ya. iya kan terobolnya besar, biasa itu sudah. Itu. Tapi pastinya memang harus punya ini ya Pak, masing-masing pengusaha atau pemilik usaha harus punya tim ya Pak untuk mencegah mungkin ya, lebih baik ya. Jadi untuk di perusahaan itu memang sudah ada petugas dari PMK juga, ada tim khusus sendiri Ada khusus gitu. sendiri juga. Jadi artinya ya kita sendiri sebelum kita mengirimkan dari petugas pengusaha tersebut yang madamkan dulu gitu dengan alat yang seadanya. Alat yang seadanya Pak. Dan sebenarnya ini dengan perusahaan rumah tangga pun juga harus Nah, punya apa punya gitu loh. apa, Itu himbauan dari Damkar gitu. Karena apa? Kebakaran itu terjadi sewaktu-waktu. Waktunya tempat istilahnya tidak bisa diprediksi. Karena apa? Bedanya dengan bencana kebakaran dengan bencana alam kan lain. Kalau bencana alam disertai dengan tanda-tanda. Contohnya banjir apa gunung meletus kalau ada gemuruh dulu atau batuk-batuk gunung. Kalau kebakaran moro langsung betul lihat sendiri lah gitu loh. Itu bedanya. Bencana kebakaran dengan bencana alam itu bedanya. Kalau tadi disinggung oleh Pak Abdullah, bukan hanya di tempat usaha tapi juga skala rumah tangga juga berpotensi ya Pak. Ya. Boleh cerita mungkin Pak di tahun-tahun sebelumnya Pak, kejadian-kejadian yang menimpa skala rumah tangga Pak? Yang tahun-tahun sekarang ini juga sering Mas rumah tangga juga, ya. kayak di Ketapang, Kademangan, Kelurahan Kademangan, dan Agung Gereja utamanya, terus di Jokro, tuh itu rumah tangga Mas. Setelah kita konfirmasi mungkin kenapa kebakarannya jatah mungkin dengan konsletingnya arus listrik mungkin Arus juga listrik ya. Tuh. Kalau kayak LPG dapur itu ada juga Pak kejadian seperti itu Pak? Kalau LPG itu sangat minim juga dari kebakaran, cuma tidak seberapa karena mungkin kalau masak alat gorengnya atau wajannya yang Itu nyaut ya. Jadi regulator kabut sudah mati sudah aman. sendiri ya, itu bedanya. Iya. Kalau itu kan khawatir kan kalau di masyarakat LPG yang kecil-kecil tuh ngowos ya Pak ya. Kalau ngowos ini piye itu gimana caranya gitu kan, apakah meledak atau seperti apa? Kalau meledaknya tidak seberapa Mas itu, istilahnya jarang meledak gitu, karena sudah keluar gasnya ya. gasnya itu. Nah itu mitra ya, sebagai catatan buat kita, mungkin kalau di skala rumah tangga kita juga harus memperhatikan beberapa resiko-resiko ya Pak, yang mungkin bisa menimbulkan
kebakaran kayak tadi disampaikan Pak Abdullah, Nggih. ada konsleting listrik ya Pak, Nggih. atau lali bakar-bakar ya, lupa mematikan kompor gitu mungkin. Yang jadi riskan ini bakar-bakar sampah dulu Pak Abdullah ya Pak ya. Nggih. Selain memang jadi polusi, kalau ditinggalkan bisa merembet. Nah, gitu. Mungkin ada kejadian Pak yang bisa diceritakan Pak. Bukan sering. Bukan nggak ada tapi sering. Sering gitu, bukan nggak ada, sering gitu kalau lahan itu setelah dikonfirmasi ditanya kirangan jawabnya itu aja. Oh, kirain kok Gitu. ini apa tuh Pak, nggak tahu ya. Iya nggak tahu. Katanya itu ada di lokasi gitu. Padahal dia Kayak, sendiri. iya. Ada yang istilahnya tanggung jawab sampai gemeter gitu orangnya. Iya Pak, saya tadi bakar gini-gini tak kira ada. Iya, Saya tambah merembet pasti bingung gitu. Betul. Tuh. Ada yang tahu cuman mengelak gitu. Iya. Jawabnya kirangan itu. Aduh, kirangan terus yang ngono Iya, ya Pak ya. iya, Sampai gitu. dikejar sampai bayi ini ya kirangan terus. Ya yang sering ya itu lahan, timbang rumah tangga, perusahaan itu yang sering lahan. Lahan Kadang kosong. sehari 2 kali, Oh. 3 kali gitu, lahan. Gitu. Pas musim-musim kemarau, Musim musim-musim kemarau, hujan itu. Betul. Sampai 2 kali, 3 kali Pak. 2 kali 3 kali itu kebakarannya apa? Dibakarnya Pak? Gimana tuh Pak? Ya itu tadi kembali tadi ya bakar-bakar pas ditinggal atau gimana ditinggal. gitu. Nah. Ya, itu Ada mitra. lagi, gitu. Betul. Udah mulai nggak zaman lagi ya Pak, bakar-bakar semak-semak ya Pak? Ya zaman Ya lagi. nggak zaman lagi ya Pak Nah. gitu ya Pak, bakar-bakar sampah, sapu-sapu gitu ya. Iya. Langsung telepon aja DLH gitu Pak, minta DLH, diangkut ya. biar lakukan di sana di DLH kan dipilah ya. Betul, bisa Ada jadi organik, kompos. organik gitu. Betul. Gitu. Jangan sampai mitra ya, waktu itu saya juga ingin sharing Pak Abdullah, kejadian di belakang rumah saya, ada orang bersih-bersih semak-semak Pak. Nggih. Saya lihat udah membesar tapi nggak ada orangnya Pak. Nah ini kita sebagai warga juga harus peduli ya Pak ya. Betul. Harus peduli, kita ngabari di grup RT RW gitu, mohon ya dimatikan gitu Pak ya. Karena kan nggak tahu kalau angin itu datang dari mana. Nggih. Itu pun juga ada program dari Damkar itu 3 bulan sekali ya. Mhm. Itu sosialisasi kepada warga melalui RT RW itu ke tempat-tempat yang sering atau rawan kebakaran. Artinya suruh sosialisasi ke warga. Trik-trik apa yang harus dilakukan, kayak bakar sampah jangan sembarangan, kalau bisa dikumpulkan itu atau buang di kontainer gitu. betul, Itu masalah arus listrik, sambungannya harus secara kontinu dikontrol, jangan terlalu banyak saklar gitu. Iya ya Pak, saklarnya sampai ada cabang 3 gitu ya Pak ya. Itu stop kontaknya aja langsung sampai gitu. Sampai gantung. Gitu. Pak Abdullah, boleh diceritakan Pak dari 5 kecamatan di Kota Probolinggo nih Pak, yang apa namanya resiko tinggi ya Pak kebakaran di skala rumah tangga itu di daerah mana Pak? Apa di daerah padat penduduk atau memang di daerah-daerah yang apa namanya masyarakat juga teledor mungkin gitu? Mungkin ada data Pak Abdullah Pak? Ya ada data, saya kira dengan data dari awal sampai jadi ini, saya kira itu tidak ada yang rawan kebakaran, artinya merata. Oh gitu. merata ya Pak ya? Iya, artinya ini sudah penanganan. Istilahnya kalau rawan kebakaran bisa terjadi rumah ini, Pun betul ya? iya sampai 1 RT lah Mas. Terjadi 4 kali 3 kali itu namanya rawan kebakaran. Saya amati dan saya bersih rata Mas. Rata gitu. semua ya, baik itu di daerah tengah kayak Cokro, Jati gitu Pak ya, Rata gitu. sampai Wonoasih Iya, dan rata. Kademangan. Pak Abdullah, boleh disampaikan Pak ke masyarakat ya, dalam artian ketika memang ada kejadian kebakaran Pak Abdullah, Pak Abdullah, apa sih Pak yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat Pak? Apakah perlu pencegahan-pencegahan awal supaya tidak membesar begitu Pak? Itu beberapa trik yang sudah saya sampaikan, kalau pas kita eksekusi kebakaran maupun kebakaran itu kepada masyarakat, jika terjadi kebakaran, 1, jangan panik, ya, matikan. Susah juga nih Pak kalau jangan panik. Ya itu kan triknya Mas gitu. Betul, Nah, betul, tenang, tetap tenang. Itu artinya kita jangan panik, matikan arus listrik, kita padamkan dengan alat seadanya. Ya, tetap api besar
langsung menghubungi call center 112 atau langsung ke kantor damkarnya 0335 421 113. Tuh langsung responnya 15 menit Meluncur. sampai di lokasi dari persiapan sampai ke lokasi gitu responnya. Tuh. Sudah dikasih istilahnya kita eksekusi sambil sosialisasi gitu pada menghimbau pada masyarakat gitu umpama terjadi gitu kebakaran. Jadi emang ini Pak ya, apa namanya, pencegahan, bukan pencegahan ya, apa yang harus dilakukan di awal adalah tenang, matikan arus listrik. Arus listrik. Karena kalau tetap on apa Pak, khawatirnya makin banyak ledakan ya Pak, atau gimana? Karena itu juga mempengaruhi dampaknya kebakaran itu langsung mas gitu ya, tambah merambat. Meluas, merambat ya. Tepat. Matikan arus listrik, terus padamkan api dengan alat seadanya. Kalau Jadi, pakai air yang di keran gitu boleh Pak? Atau mungkin PDAM atau air apa? bisa. Bisa ya, boleh kan Pak ya? Di sana juga lihat dulu kejadiannya. Jadi kan pakai pasir atau abu kalau mau gitu. Selain air kan juga banyak ya. Kalau kita kayu kertas kan pakai air langsung mas. Kalau udah takut dari arus listrik kan apa sih? Pakai alat-alat yang itu kayak pasir, tuh, pasir, abu begitu ya. Cuman kan jarang juga ya. Oh tepung bisa. Bisa kan. Betul. Dan lebih baik lagi punya apar ya Pak. Maka tanggung dari damkar itu setiap rumah tangga itu harus punya apar 1 atau 2 itu semua ketergantungan sudah dari rumah tangga masing-masing gitu. Betul, sebaiknya punya mitra alat pemadam kebakaran ringan ya, apar ya. Apar yang kecil gitu untuk jadi preventif ya, kesiapsiagaan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya kebakaran. Begitu. Dan mitra bisa langsung telepon ke 112 bebas pulsa atau ke 0335 421 113 itu langsung kantor. Tapi bisa dua-duanya bisa ya Pak ya? Bisa. Itu. Di sana kalau kebakaran biasanya langsung ke kantor mas. Oh iya. Itu udah langsung. Kalau itu dimasukkan ke call center 112. Insya Allah nanti teman-teman dari damkar siap siaga langsung meluncur ya Pak. Responnya 15 menit. Luar biasa nih Pak teman-teman Pak. Gitu. Tetap standby selalu nih meskipun malam hari tetap on ya Pak ya. Untuk armada unit komplit lengkap siaga ya Pak. Siap lengkap untuk armada itu 6. Ada 6 sekarang ya. 6 unit. Siap begitu mitra Sarakota, ini apa namanya jadi informasi penting ya sebagai modal bagi kita. Tidak ada yang pengen adanya musibah begitu ya. Salah satunya adalah kita mencegah resiko-resiko apa saja yang mungkin bisa menimbulkan kebakaran. Kayak tadi Pak Abdullah sempat ceritakan bakar-bakar ini habis nyapu-nyapu ya. Itu jangan lagi mitra, udah nggak zaman. Iya, terus stop kontak jangan sampai beranak ya Pak ya. Stop kontak kadang-kadang di kamar-kamar habis dikasih T gitu ya, dikasih T lagi ya, sampai T-nya 5 gitu Pak ya. Kita kurangin hal yang gitu karena bisa menyebabkan konslet ya, arus pendek listrik. Dan jika memang terjadi kebakaran, tadi Pak Abdullah juga sempat pesan tetap tenang, padamkan listrik, lalu telepon ke 112. Kita masih berlanjut Pak Abdullah dengan tema yang kedua. Mungkin beberapa apa namanya saran-saran terkait kebakaran, termasuk juga penyelamatan non kebakaran ya. Yang paling klasik adalah tawon Vespa ya. Yang banyak ada ditemukan di Kota Probolinggo. Tetap di sini mitra di 101,7 FM, kita break sejenak. Itu saya masih bersama dengan Pak Abdullah dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. Yang kali ini beliau tadi sudah bercerita ya tentang kejadian kebakaran ya yang ada di Kota Probolinggo, termasuk juga penyebabnya, cara pencegahannya, dan tindakan yang perlu dilakukan ketika terjadi kebakaran. Berikutnya mitra di sesi yang kedua saya ingin mengulas lebih lagi masih dalam tupoksinya tim seksi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
ada namanya penyelamatan, begitu ya Pak Abdullah ya? Ya. Penyelamatan salah satu yang paling ini ya, paling banyak mungkin kalau tadi disampaikan adalah penyelamatan dari serangan tawon Vespa, begitu. Memang benar ya Pak, tawon Vespa namanya Pak ya? Tawon Vespa. Kayak nama motor nih Pak. Itu kayak Vespa itu. Oh bentuknya ya, bentuknya kayak Vespa. Boleh disampaikan Pak Abdullah, tawon Vespa ini sebenarnya binatang apa Pak? Dan kenapa memang dia tuh kok kayaknya sering menyerang, atau memang rumahnya berdekatan dengan manusia atau warga gitu Pak? Masih Mas. Oke. Ya, sebenarnya untuk eksekusi mini kebakaran itu ada sebagai tugas tambahan. Tugas tambahan dari petugas pemadam kebakaran. Artinya tugas tambahannya tadi itu saya akan tingkat dulu, yaitu tawon Vespa, ya, ubah, cincin, buka cincin, terus yang itu bulan-bulan kemarin itu adalah orang yang sesat di atas atap. Tersesat itu gimana Pak? Ya pertama naik bisa, turunnya yang nggak bisa itu perempuan Agak itu. unik ya Pak ya? Ya, ya terpaksa digendong gitu. alah. Jadi tingkat lucunya Jadi PR tambahan nih. itu. Itu juga kucing jepit damkar Oh kucing kecepit ya Pak, macam-macam ya Pak. macam-macam. Ini benar-benar mengatasi masalah ya Pak ya? Ini yang lucu. Jangan itu ya, kontak jatuh, kontak kelihatan jikot, itu manggil damkar Oh alah. 2 kali. Ini benar-benar damkar selalu di hati nih masyarakat Betul. Pak ya. HP jatuh di sungai ini, yang ini kan mata marunya nih. Menyelam ini. Menyelam ya Pak ya, sungai Iya, apa? 2 kali jatuh ini. Oh Belakang Rateng, oh lumayan itu Pak. Ini. Sungai Umbul namanya ya kalau nggak salah. Iya itu. HP anak sekolah ya. Tuh nyelam, lucu. Ya dari itu juga tambahan dari damkar. Tuh. Kalau terkait dengan masalah tahun depan itu hewan yang sangat berbahaya karena itu mengandung bisa itu enggak ada lebah, racun. ini ada racunnya. Ya itu yang tadi saya ceritakan itu yang sampai bukan nama tapi sampai dilarikan ke Rumah sakit. UGD sampai 4 jam. Yang di mana Banyuanyar itu 4 tahun nggak salah ya, itu meninggal gitu. Oh umur 4 tahun. Gitu. Terus yang tahun-tahun 8 itu yang di daerah barat itu kan banyak yang mati kena itu untuk tawon Vespa itu. Kena sengatan tawon Vespa. Untuk tawon Vespa itu ada 2 macam. Yang paling ganas itu warna oranye. Oh warna oranye. Iya, Oh yang warna. perutnya warna Ya agak kuning tidak seberapa itu. Yang oranye agak merah itu. Itu hafilis ya. Tawon Hafilis. Itu yang paling ganas. Yang kemarin di Sunan Kalijaga itu. Itu Iya. yang jenis itu. Ya jenis itu. Oranye itu. Pak itu rumahnya kira-kira suka yang kayak gimana sih Pak tahun-tahun itu Pak? Apa yang banyak airnya, apa yang tinggi atau sehingga kita itu bisa mencegah gitu loh, nggak sampai ada Tidak tawon. bisa diprediksi. Ada yang di pohon, Oh. yang kemarin lusa di Ketapang itu di dapur, di atap langit-langit ini, gas bus ini kemarin. Dan tertutup Di ya. dapur ya. Yang di jok itu di musola. Di Yang musola. selatan kan di jok itu di teras rumah depan sampai jebol buka getar atap itu kemarin. Pas bulan puasa sama bulan puasa itu. Jadi yang sering itu dengan tawon Vespa. Tawon Vespa. Kalau misalkan di masyarakat ya menemui bentuk sarangnya gimana Pak? Apakah bulat atau kayak kotak kayak lebah-lebah kita atau gimana? nggak mesti. Nggak mesti juga ya? Ada yang kemarin itu melebar sini. Ada yang gini, Menggantung. berutuh, ya. Ada yang pokok nggak mesti. Nggak mesti ya? Ya, rumahnya itu. Kalau misalkan menemukan di rumah seperti itu apa yang harus dilakukan Pak? Ya, itu Dirusak sudah. apa piye enaknya diasapi dulu atau disemprot? Jangan dirusak, ya itu aja satu-satu dua atau dua aja. Gitu. Sing gampang baik lah ya. Iya, karena bawa, aku udah tahu cara itu lucunya. Betul. Terus peralatan, Iya ya peralatan itu, ada. alat Kan pasti itu. harus tertutup ya ya Pak. harus tutup gitu. Yang kemarin itu ini sampai buka ya mas, karena masih Sengat. tembus ya, Oh, Mas. arif. Betul Tim dari damkar ya. Iya, ini masih tembus. Sudah pakai baju pelindung masih tembus. Sarung tangan ya Sarung tembus. tangan ya, oh. Iya masih tembus.
Padahal bolanya cuma kecil, bisa tembus ini, buka. Saking berbahayanya si tawon Vespa Betul. ini ya. Hati-hati mitra, sama sekaligus dicek ya rumahnya atau lingkungannya ya. Kalau ada tiba-tiba ada tawon yang terbang ke sana kemari, ini harap hati-hati. Perlu juga dicari tahu, mungkin ada lokasi-lokasi tertentu mungkin ya, di mana dia berkoloni, gitu kan. Kalau dari tim damkar sendiri gimana Pak penyelesaian dari evakuasi tawon Vespa ini? Apakah cukup diambil sarangnya terus dibuang atau ada tindakan lain? Mungkin diambil ratunya. Yang jelas untuk dari petugas damkar dilihat rumahnya. Kalau gantungan kita langsung pakai sak, langsung ditutup. Kalau kita ada istilahnya nempel ke tembok, ya antisipasi kita itu pakai pertalit. Pertalite bahan bakar. Nah, ditutup baunya berapa, biarkan sudah. Kalau sudah ketutup, kalau ketemu baunya, kasih pertalit mati sendiri mas. Oh, nggak perlu dihidupkan pertalitenya, nggak udah ya. Jadi 3, kalau nggak bisa dilewati terlalu banyak lubangnya, otomatis kita dijoros pakai gas, dibakar. Gitu. Antisipasi. Siap. Ini jadi perhatian mitra dari Damkar Kota Probolinggo, karena tawon ini meskipun hewan yang serangga kecil gitu Pak ya, tapi ternyata juga mengandung racun ya. Bahkan ada juga kasus yang sampai meninggal dunia gitu kan. Beberapa yang paling berat juga dirawat di IGD gitu kan. Kita semua juga harus hati-hati, waspada jika menemukan tawon, tapi juga jangan sampai asal telepon 112 ya Pak ya. Padahal lebah gitu kan. Kan ada juga Pak yang promosi lebah yang bisa dipelihara di rumah ya kan. Ada juga. Jadi harus bisa dibedakan ya, mana yang tawon Vespa, mana yang lebah begitu ya. Kalau lebah kan menghasilkan madu. Betul. Kalau tawon Vespa menghasilkan apa Pak? Racun. Dan kita beberapa kasus kejadian juga sempat masuk ke 112. Ada yang tadi cincin jatuh ke selokan, handphone ke selokan, termasuk hewan peliharaan yang kejepit ya Pak. Ada himbauan-himbauan tertentu nggak sih Pak kalau yang laporan-laporan unik seperti itu? Kita nggak bilang aneh ya Pak, unik ya Pak. Ya, Atau misalkan diupayakan sendiri dulu gitu atau gimana enaknya? enggak, langsung kita akan sebagai pelawan mas. Wow, tetap bau itu tetap kita. Nggak diketahuin kan Pak kalau telepon seperti itu ya Pak? Langsung berangkat, ada ini langsung berangkat sudah. Gitu. Oke. Nah tadi kejadian sempat ada yang menyelam ya Pak? Nah ini tetap itu tetap marinir. Pak mungkin bisa sekalian dihidupkan mic-nya Pak. Kita boleh mendengarkan cerita Pak Saleh ya. Ayo hidupkan lah. Waktu itu gimana? Dihidupkan dulu boleh Pak? Mas Hakim boleh dibantu? Ya dipencet. Yes. Pak Agung waktu itu sempat menyelam ya Pak, sampai ke apa Pak? Laporannya seperti apa waktu itu Pak? Dari anak SMP atau SMA mungkin ya? Ya waktu itu kemarin ada laporan ke Mako Damkar, anak sekolah, informasinya HP-nya jatuh, 2 HP yang jatuh di timurnya Eratek di sungai Eratek timurnya. Setelah mendapat laporan kita langsung berangkat ke lokasi. Setelah itu mereka saya tanyakan jatuhnya di mana. 2 Pak, yang HP 2 jatuhnya di trotoar, yang satunya jatuh di sungai. Setelah itu kita persiapan untuk mencari HP tersebut. Kita turun, karena kita melayani, kita turun untuk mencari HP tersebut. Setelah berapa menit kita cari, turun ke sungai, kita hasilnya nihil. Oh nihil ya Pak ya? Nihil hasilnya. Kita sudah sampai hilang, kita sudah sampai berapa menit, ya hasilnya nihil. Pak itu nggak prank kan Pak dari teman-teman nggak ya? Saya jadi suuzon nih Pak. Ya itu mungkin enggak ada plan gitu mas. Karena mereka bercerita kalau HP kita jatuh di sini Pak, satunya di trotoar, satunya kemungkinan jatuh. Karena kita bebas dan melayani, kita walaupun kita tidak alam itu sampai kita turun ke sungai, sampai nyelam mencari apa hasilnya. Pak Soleh kasih nasihat apa Pak buat teman yang tadi lapor Pak yang HP-nya jatuh?
Nah, kita kasih nasihat untuk lain kali ya, untuk membawa HP-nya harus hati-hati lagi. Iya, langsung 2 jatuh ya Pak ya? Langsung 2, karena ada geram jalan Mas. Oh, ada geram jalan. Mungkin ada yang embernya agak berlubang ini. Ada gajlukan. Gajlukan karena susu. Mungkin mau ke rumah sakit gitu, susu buru-buru. Itu mitra, kalau misalkan keburu-buru dan lagi ngebut mungkin ya, jangan pegang HP ya Pak. Ya, Masukkan ke, tapi memang kita nggak bisa menebak ya musibah datangnya bagaimana dan bentuknya seperti apa begitu. Ada cerita lain mungkin dari Pak Soleh Pak, selain HP, mungkin selain menyelam Pak ada yang kemana, naik ke atap? Nah, naik ke atas ada laporan kucing, warga Gemako juga kita ada laporan kucing. Kucing mahal nih kayaknya nih. Iya, semacam kucing Angora. Kita ada laporan kucing di Jalan Maramis, tepatnya di utaranya Jalan Taman Maramis. Setelah kita berangkat ke lokasi, ternyata kucingnya berada di atas pohon. Setelah itu kita teknis, kita pakai tangga, tangganya kita berdirikan. Setelah itu saya naik ke atas untuk mengejar kucing, menangkap kucing. Kita teknisnya pakai pering. Kita pakai pering karena kita kejar pindah-pindah. Pindah-pindah itu lagi Mas itu. Wah, itu sampai kucingnya gemeteran juga. Nah, itu kita teknis pakai pering sudah. Teman-teman cari pering, kita pakai pering, kita pakai dorong sama pering. Alhamdulillah jatuhnya di atap warung sampai kita ketangkep kucingnya. Tapi kita naik ke atas. Ya, hal yang tak terduga juga ya namanya juga pemilik mungkin saking sayangnya sama hewan ya. Susah waktu itu ngambilnya di atas pohon. Di atas pohon. Ya. Untung juga tim 112 kreatif nih Pak, dan tim damkar juga kreatif nih. Kita kan melayani masyarakat ya. Pak Abdul, ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait himbauan-himbauan tertentu, himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang kebakaran sebelum kita berpindah ke tema ini ya, pengenalan ya, untuk sosialisasi. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Abdullah ke masyarakat? Ada, himbauan atau sekaligus pengetahuan itu mungkin ada lembaga terkait dengan edukasi tadi Pak, pelajaran itu mungkin dari lembaga, dari TK, SD, SMP, dan SMA mungkin, atau dari umum itu mau artinya mau ada pelatihan atau pengenalan alat-alat damkar itu dipersilakan itu, bawakan surat dulu itu nanti dapat balasan itu. Oh, ini tentang ini ya Pak, Satpol PP dan Damkar open ke masyarakat ya Pak, kalau ingin belajar ya. Buka, iya. Kita nanti akan masuk ke sesi yang ketiga itu Pak Abdullah. Nanti dibantu dengan Pak Julius Hendra nggih. Siap. Baik mitra, kita akan masuk ke sesi ketiga setelah satu selingan yang berikut ini. Tetap di 101,7 FM, Suara Kota Probolinggo. Mitra masih bersama dengan Dewa di 101,7 FM. Kali ini laporan sesi yang pertama diisi oleh teman-teman dari Satpol PP dan Damkar. Kalau tadi saya dibantu oleh Pak Abdullah dan Pak Soleh bercerita panjang dan lebar tentang pemadam kebakaran termasuk juga penyelamatan ke masyarakat. Berlanjut mitra, kita ganti pemain nih. Ada pemain baru dari Satpol PP, boleh kita sapa satu persatu. Silakan saya perkenalkan pertama kali Pak Julius Hendro. Ya Pak ya. Siap, betul. Selamat pagi Pak, boleh say hello dengan mitra Suara Kota Pak. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bawa beberapa kabit dari Kapda sama kabit Tibum sama kasih penyuluhan. Ya, sebelumnya ini masih bulan Syawal saya sampaikan saya pribadi dengan Satuan Satpol PP dan Damkar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja, mungkin kegiatan hari ini memang kita memberikan tema ini pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk hari ini. Tadi sudah banyak lebar
sudah dijelaskan Pak Dullah kasih pemadam kebakaran terkait masalah penanggulangan, baik itu dari sudut bencana kebakaran maupun non kebakaran. Ya, kita mungkin lebih yang sesi ini terkait dengan pencegahannya. Pencegahannya. Nah, dari pencegahan ini ada beberapa yang juga sudah berjalan rutin bahkan, yaitu yang pertama terkait masalah edukasi tentang kebakaran dan pencegahannya, yaitu banyak kunjungan edukasi dari siswa didik baik dari PAUD sampai ke SD, dan bahkan juga ada terkait pelatihan pendidikan. Kita terima juga program dari tingkat SMP sampai SMA. Nah, prosedurnya yang mungkin juga sudah sebagian tadi dijelaskan oleh Pak Abdullah, jadi mengajukan dulu proposalnya, kapan waktunya, nanti sesuai ACC pimpinan, kita ada waktu, disesuaikan dengan program kerja yang ada, bisa dilaksanakan. Itu yang mungkin pencegahan. Juga menambahkan, kebetulan alhamdulillah di tahun 24 ini ada penambahan personel di Damkar dari teman-teman P3K sebanyak 34. Wow. 34 Lumayan, Pak, ya, ya. menambah pasukan kita karena kita itu 24 jam terbagi 3 shift Betul. dalam pelayanan masyarakat. Kemudian juga dibantu oleh tim yang namanya itu Rekar, relawan Damkar. Damkar. Itu sebanyak 30 orang yang bertebaran di masing-masing kecamatan, dan mereka kondisional. Misalkan kejadian di kecamatan ini, grup yang di sini yang mendekat. Dan alhamdulillah selama ini terbantu sekali. Itu mungkin pembukaan sementara, mungkin bisa ditambah teman-teman terkait dengan pencegahan. Mungkin ada yang tambahan dari Kabid Gagda, mungkin ada, atau mungkin dari Kabid Tibung yang selama ini mungkin ada sosialisasi atau apa mungkin sebelumnya. Boleh, tentang materinya Pak, kira-kira kalau misalkan ada pengajuan untuk belajar ya, studi referensi ya, ke Damkar, kira-kira apa yang perlu disiapkan dari instansi sekolah, termasuk nanti materi-materi apa yang mungkin akan diberikan ke peserta didik? Oke, makasih. Moga bisa dibantu mungkin dari Kabid Tibung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mohon izin kami menambahkan terkait dengan edukasi pemadam kebakaran ini. Jadi maksud dan tujuannya ini adalah untuk memberikan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, memberikan pemahaman mengenai penyebab terjadinya kebakaran, sebabnya apa aja, memberikan pengetahuan dasar tentang upaya pencegahannya, apa yang harus kita laksanakan, dan memberikan pelatihan dalam mengoperasikan alat pemadam kebakaran. Jadi nanti di Satpol PP itu nanti akan disampaikan alat-alat apa aja yang harus dipersiapkan, yang udah kita punya di pemadam kebakaran kita itu nanti akan kita terangkan ini fungsinya apa, dan cara pakainya juga seperti apa, seperti itu. Jadi kemarin sudah banyak sih sebenarnya dari sekolah-sekolah itu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan edukasi tentang pemadam kebakaran ini. Jadi setelah mereka menyampaikan kepada Kepala Satpol PP, nanti akan disposisi, akan ditentukan jadwalnya kapan, karena memang banyak. Jadi kita harus membagi waktunya, nanti baru kita akan laksanakan. Terus ada kemarin juga yang menanyakan, Pak, kemarin kita sudah dapat edukasi pemadam kebakaran ini untuk anak TK kami. Cuman gitu, anak-anak tuh nggak naik gitu apa mobil pemadam kebakarannya. Boleh enggak nanti kita ngajukan lagi, soalnya anak-anak tuh pengen naik seperti boleh, silakan. Boleh Pak ya, silakan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan semua warga Kota Probolinggo dapat edukasi terkait dengan pemadam kebakaran ini, baik itu dari tingkat sekolah atau mungkin dari umum, silakan. Mungkin dari RT RW mau ngajukan. Jadi nanti kalau misalnya nanti kedepannya terjadi pemadam kebakaran, ada kebakaran di daerahnya, sudah tahu apa yang harus mereka laksanakan, apa mereka harus lakukan gitu. Terkait call center 112 gitu. Jadi karena memang ini layanan kita kepada masyarakat, jadi kami berharap kepada masyarakat Kota Probolinggo yang tidak berkepentingan. Kadang ada juga yang telepon 112 itu cuma prank aja. Setelah kita angkat tidak ada jawaban, bahkan juga ada kejadian setelah mereka telepon, ada aduan masyarakat, cek lapangan ternyata
nihil. Nah ini saya mohon nanti hal-hal seperti ini bisa dihindari gitu kan, karena memang kita bekerja ini ada tujuan tertentu, adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin itu sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih dari Pak Abdi. Ada tambahan lagi mungkin dari Pak Eko dan Pak Adit, mungkin silakan Pak Eko dulu. Perkenalan dulu Pak Eko, sudah on. Baik, terima kasih Mas. Nama saya Eko. Kebetulan saya menjabat sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda di Satpol PP Damkar Linmas Kota Probolinggo. Menyambung apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan alokasi anggaran dari Satpol PP terkait dengan pencegahan kebakaran. Di tahun 2024 ini kita mengalokasikan anggaran dari bidang penegakan perda yang berkolaborasi dengan bidang damkar. Nantinya kita akan ada kegiatan sosialisasi kepada siswa atau pelajar di sekolah-sekolah, khususnya sekolah SMA yang ada di Kota Probolinggo. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk kegiatan pengenalan dan juga sosialisasi kepada para pelajar tentang bahaya kebakaran dan juga bagaimana cara pencegahannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sekdes tadi, biasanya di tahun 2024 ini di bidang pemadam kebakaran sendiri kita ada penambahan personil sebanyak 34 personil yang tujuannya apa, yang terdiri dari P3K, yang tujuannya apa, yang tentunya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemadam kebakaran dan juga penyelamatan. Jadi kita berbagi dalam 3 shift khususnya di pemadam kebakaran. Jadi kita selalu on call 24 jam apabila ada pengabdian, itu baik terkait dengan kebakaran maupun penyelamatan yang lain. Dengan adanya penambahan personil ini kita diharapkan pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih maksimal, karena yang sebelumnya di satu shift itu kita hanya sekitar 5 sampai 6 orang. Sekarang dengan penambahan personil dari P3K hari ini ada kurang lebih 12 sampai 13 orang setiap regu. Sehingga diharapkan apabila ada itu pun juga plus ditambah juga dengan relawan damkar atau yang biasa kita sebut redcar. Redcar ya. Jadi dengan adanya tambahan personil ini diharapkan pelayanan pada masyarakat juga bisa lebih maksimal dan juga respon time kita juga bisa lebih cepat. Kemudian pesan-pesan kami dari Satpol PP Damkar Linmas Kota Probolinggo pada masyarakat, apabila terjadi pengabdian baik itu kejadian kebakaran maupun dibutuhkan penyelamatan, bisa langsung menghubungi 112 yang kebetulan sekarang call center 112 ini juga berada di kantor Satpol PP yang dinamakan dengan Meteor. Ini terkoneksi dengan semua jajaran, baik itu dari jajaran pemerintahan dengan semua OPD-nya maupun dengan jajaran samping TNI, Polri dan instansi yang lain. Kami juga sudah membuat SK atau surat keputusan perwali terkait dengan penanganan kegawat daruratan atau yang dinamakan perwali motor. Jadi di setiap kejadian laporan ke 112 itu sudah ada bunyinya masing-masing. Contoh di kegiatan penanganan kebakaran ini sudah ada beberapa tim yang terlibat di situ, yang tentunya dikomandoi oleh damkar itu sendiri sebagai petugas yang melakukan tindakan. Kemudian juga kami dari Satuan Polisi Pamong Praja juga yang mungkin bisa membantu dalam kegiatan pengamanan ini di sekitar lokasi. Kemudian juga dari TNI maupun Polri apabila dibutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi ini kita tentunya berharap bisa meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal lagi pada masyarakat. Mungkin sementara itu dari saya. Terima kasih. Kalau dari Pak Eko
semua tim siap gitu Pak ya? Ya siap. Jadi Satpol PP Damkar Linmas ini jadi kita istilahnya kalau dulu ada minimarket yang punya backline 24/7, nah itu kami sama seperti itu. Tidak ada angin hujan, lebaran, libur, itu tidak berlaku perubahan. Masya Allah, luar biasa, 24/7, 365 setahun gitu Pak ya? Iya betul. Pak Adit, ada tambahan Pak Adit dari bidangnya, dari subseksinya mungkin ya? Oke, terima kasih Mas Dewa. Rata ya Pak Adit ya? Oke, terima kasih Mas Dewa. Sedikit menambahkan terkait program dari Satpol PP terkait untuk pemadam kebakaran dan pencegahan ini. Kami juga punya program untuk jemput bola tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdis, ketika nanti ada satuan pendidikan yang ingin mendapatkan sosialisasi bisa datang ke Satpol PP. Selain itu pula juga kita punya program untuk jemput bola. Kita nanti ada kegiatan sahabat damkar, nanti kita akan datangi sekolah-sekolah, kemungkinan nanti tingkat SMP ataupun SMA. Dan mudah-mudahan nanti juga sesuai keinginan dari pimpinan kami, kita akan mengadakan nanti semacam lomba mini skill competition. Wow. Jadi kalau boleh kami informasikan, teman-teman damkar ini bulan Maret Februari kemarin juga mengikuti skill competition di Surabaya yang diikuti oleh semua unit damkar seluruh Indonesia. Ya, nasional. Jadi seluruh damkar se-Indonesia kumpul di Surabaya untuk mengikuti skill competition. Nah, harapan Satpol PP Kota Probolinggo ini juga ingin menularkan informasi-informasi ataupun kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman damkar ini kepada adik-adik sekolah. Nanti kemungkinan kita mengadakan lomba mini skill kompetisi itu di sekolah-sekolah seperti itu. Mungkin itu aja tambahnya Mas Dewa. Terima kasih. Saya ingin kembali ke Pak Sekdis, Pak Hendro. Kalau tadi disampaikan ada open gitu ya dari teman-teman dapat untuk dikunjungi oleh satuan pendidikan atau sekolah-sekolah. Pertanyaan berikutnya, ada biaya nggak sih Pak Sekdis? Atau kasih kenang-kenangan apa gitu Pak mungkin? Terima kasih. Ini saya pastikan sini tidak ada pengenaan biaya. Tidak ada Jadi pengenaan karena memang kegiatan-kegiatan dari Satuan Pol PP ini sebelumnya merupakan program kegiatan yang sudah teranggarkan. Cuma nanti ini masih kita atur jadwal sama disesuaikan dengan batasan anggaran. Baik mitra-mitra, jika berminat mengajak putra-putri atau siswa didiknya belajar, atau tadi RT RW ya Pak yang pengen belajar ya, supaya punya kemampuan mitigasi ya, boleh ya langsung bersurat. Ya monggo, tapi istilahnya harus bersurat dulu. Ya, bersurat ya. Nah, nanti kita telah disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Bisa bersurat mengajukan permohonan izin, nanti tinggal menunggu balasan dari Satpol PP dan Damkar. Terima kasih sekali lagi Pak Sekdis, Pak Hendro, Pak Abdi, Pak Eko, Pak Adit yang sudah berkenan sharing dengan Mitra Suara Kota di pagi hari ini. Salam sehat selalu. Pak, ada salam khusus mungkin Satpol PP dan Damkar Pak bisa disampaikan? Monggo diwakili dari Mas Eko, Jakarta, himbauan mungkin. Salam khusus atau semangat khusus atau apa nih? Yel-yel khusus mungkin. Kalau tadi Pak Abdullah sudah bilang Pak pantang pulang sebelum api padam gitu Pak ya. Tak kenal lelah hujan dan angin gitu. Monggo tadi. Atau sudah cukup? Saya pikir tadi sudah ada himbauan dari Kasih Damkar sudah cukup. Sampun, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Inilah akhir dari penghujung program talkshow kita bersama rekan-rekan dari Satpol PP dan Damkar. Salam sehat selalu. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo.